Way back. Waktu Iktaf Birmingham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast HMJ Iktaf. Ya, teman-teman, yang episode ketiga. Di sini kita akan membahas tentang Al-Quran dan SDGs. Ya. Perkenalkan, nama saya Tri Cakra Prawira selaku moderator pada siang kali ini. Nah, langsung saja di depan kami sudah ada ya pemateri yang sangat terhormat itu. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Cakra ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Yahya. Saya adalah dosen studi Al-Quran di UINSI Bersyekh Nurjati Cirebon. Jabatan saya sekarang adalah Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Adab UINSI Bersyekh Nurjati Cirebon. Terima kasih Mas Cakra. Ya, Pak. Mungkin langsung saja ya, kita akan membahas tentang Al-Quran dan SDGs. Ya. Ya, penelusuran saya ya, Pak, mengenai tentang SDGs itu ya. SDGs kan Sustainable Development Goals ya, Pak. Ya. Ya, tujuan perkembangan berkelanjutan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tentang SDGs itu seperti apa, Pak? Oke, mungkin saya awali dulu dari skema ini ya, konsep SDGs, bagaimana lahirnya dan bagaimana ini diberlakukan begitu ya. Jadi ceritanya bahwa ada kesepakatan dokumen yang disebut dengan Transforming Our World ya. Ada 2030 agenda for sustainable development. Ini semacam kesepakatan bersama di level PBB untuk agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, ini disepakati tahun 2015 melalui sidang umum dan diratifikasi. Diratifikasi itu istilahnya diadaptasi atau diikuti oleh Indonesia itu melalui Perpres nomor 59 tahun 2017 yang kemudian diperbaharui melalui Perpres nomor 111 tahun 2022. Nah, di resolusi Majelis Umum PBB ini dokumennya ada pada nomor A Res 71 ya, garis miring 1, tertanggalnya 25 September tahun 2015. Nah, ini tuh apa gitu ya? Iya, Pak. Ini tuh apa? Jadi ini semacam kesepakatan global terkait dengan agenda peningkatan kualitas hidup manusia sedunia. Bagaimana arah ke depan, harus seperti apa kebijakan itu dibuat. Lalu kemudian pada prinsipnya kan begini, seluruh manusia di bumi itu ingin masa depannya lebih baik gitu ya. Iya. Kehidupan masa depannya itu ingin semuanya lebih baik. Nah, ini butuh semacam cara pandang yang sama gitu ya. Butuh cara pandang yang sama dari setiap anak manusia yang hidup di muka bumi. Lalu kemudian dibuatlah semacam kesepakatan begitu. Nah, dulu istilahnya MDGs ya. Oh, MDGs. Ya, sebelum SDGs itu namanya MDGs. MDGs ini berakhir tahun 2015. MDGs itu apa? Ya, Millennium Development Goals. Nah, SDGs ini kelanjutan dari MDGs. Kenapa kemudian ada perubahan? Karena kalau kita lihat MDGs itu orientasinya pada negara-negara berkembang gitu ya.
Negara-negara berkembang, sementara SDGs ini seluruh elemen masyarakat dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju maupun negara dunia ketiga kalau kita boleh istilahkan begitu, tapi saya kira nggak perlu ya. Nah, itu semuanya diharapkan untuk mengikuti itu. Tapi betapapun itu menjadi sebuah kesepakatan, ya tetap saja banyak negara yang kemudian menolak untuk meratifikasi itu, gitu ya. Ya, ini nanti kita bahas saya kira di edisi akhir ya. Apa sih problem, mengapa kemudian SDGs itu banyak yang bukan banyak ya ada beberapa, ada sebagian masyarakat dunia, bahkan Amerika pernah menolaknya, gitu ya. Bahkan Amerika pernah menolaknya. Nah, dari 17 tujuan pembangunan itu, target terstrukturnya, target spesifiknya itu ada 169. Nah, ya makanya saya bawa catatan ini. Nah, saya sendiri nggak hafal itu ya. Bahkan yang 17-nya juga nggak hafal. Tapi paling tidak bahwa sebenarnya kalau kita melihat pada pada konsepnya yang 17 itu, ya hampir semuanya saya kira semua masyarakat, semua manusia yang hidup di dunia itu pasti menginginkan itu ya, menjadikan itu sebagai agenda. Apakah itu, pertanyaannya kemudian, apakah agenda itu diimplementasikan secara terstruktur atau tidak, itu soal lain. Tapi bahwa ini menjadi kesepakatan bersama, dan targetnya itu 2030 ini akan menjadi target ya. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, 2015 disahkan ya. Lalu kemudian diratifikasi 1-2 tahun kemudian oleh banyak negara. Sampai 2024 kalau saya kalau saya tidak salah baca, baru 17% ya target yang dicapai. Ini artinya masih sangat jauh. Ya, COVID-19 itu jelas memukul banyak aspek ya kehidupan masyarakat. Dan itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh SDGs. Saya kira itu mengawali SDGs, isu SDGs ini. Gitu, Mas Cakra. Iya, Pak. Nah, sesuai dengan tema ya, Pak. Ya. Maksudnya Al-Quran dan SDGs itu ya. Maksudnya tuh apakah SDGs itu memiliki nilai-nilai yang sama gitu? Oke. Dengan Al-Quran. Ya, kita lihat dulu satu persatu ya, bahwa kan ada 17 agenda pembangunan ya. Yang pertama itu tanpa kemiskinan ya. Tanpa kemiskinan, lalu kemudian tanpa kelaparan gitu ya. Nah, coba kita mulai dari awal dulu, tanpa kemiskinan. Saya kira kita tahu bahwa hampir semua masyarakat Islam menyepakati itu ya, dan Al-Quran jelas-jelas memerintahkan itu, bahwa kita pelan-pelan untuk mencoba bangkit begitu, mencoba hidup itu dinamis, dan karena dia dinamis maka tuntutannya adalah transformatif, kira-kira begitu. Dia harus selalu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, agenda-agenda Islam sendiri dari awal bahkan sudah masuk ke arah situ. Hampir semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, pasti punya agenda revolusi. Nah, salah satu agenda revolusi yang kemudian dibawa oleh Nabi adalah pengentasan kemiskinan. Nah, kita bisa melihat misalnya ayat-ayat tentang zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan lain sebagainya. Bahkan zakat itu selalu disebut setelah sholat gitu ya. Itu aqimus sholat wa atuz zakat gitu ya. Di Al-Baqarah sendiri itu
takwa itu didefinisikan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian Oh. loh, coba diulangi, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat, kemudian wa mim razaqnahum yunfiqun. Itu artinya bahwa pada level ya, kalau kita baca Al-Qur'an itu pakai tartib mushafi ya, sesuai dengan urutan mushaf, maka kita akan dapati bahwa pesan di awal saja sudah begitu gitu ya, bahwa pengentasan kemiskinan itu menjadi agenda, salah satu agenda utama yang kemudian dicatat oleh Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwa Nabi sendiri itu punya kepedulian yang luar biasa ya terhadap kelompok rentan ya, kelompok orang-orang bertindas begitu. Dalam konteks ini misalnya kelompok ekonomi ke bawah itu ya. Dan hampir kebanyakan pengikut Kanjeng Nabi waktu di Mekah itu justru dari kalangan ekonomi kelas bawah gitu ya. Bahkan Nabi sendiri kalau kita lihat ya kalau kita lihat secara ekonomi ya, beliau tidak termasuk dalam kategori elit gitu ya. Iya. Ini yang kemudian menjadi catatan utama ya. Nah, masalahnya kemudian apakah umat Islam kan sudah diperintahkan untuk zakat, dan saya sih optimis ya bahwa sampai hari ini itu komitmen zakat umat Islam itu cukup baik gitu ya. Cukup baik, meskipun secara pelaksanaan itu menjadi agenda besar ya. Kita tahu misalnya potensi zakat nasional itu Mas, dalam 1 tahun ya, tahun 2025 itu ada di angka hampir ya lebih dari 450 triliun ya. Nah, dalam catatan saya itu potensi zakat nasional itu ada di 327 triliun. Target pengumpulannya itu ada di 50 ya, ZIS nasionalnya. Lalu kemudian zakat fitrahnya itu, potensi zakat fitrahnya ada di 8 triliun. Artinya cukup besar lah. Kalaupun misalnya angka-angka ini kan ya tidak pasti gitu ya. Nah, tidak pasti. Tetapi bahwa angka-angka itu ada, potensi itu ada gitu ya. Bahkan saya kira bisa jauh lebih dari itu. Dari sekian ratus triliun itu yang dicapai oleh Basnas misalnya, itu hanya 32,3 triliun. Nah, itu satu kesenjangan angka yang cukup jauh ya. Dari ratusan pencapaiannya hanya puluhan gitu. Tapi itu kan yang via Basnas ya, bahwa banyak masyarakat muslim yang tidak menyalurkannya via Basnas gitu ya, via Basnas. Nah, kalau ini dikelola dengan baik gitu ya, ini dikelola dengan baik dan pola distribusi pemanfaatan zakat itu lebih produktif, saya kira persoalan kemiskinan itu akan mudah teratasi gitu. MBG saja kan itu kan hampir sama dengan anggaran MBG ya dalam 1 tahun gitu. Nah ya, kita melihat itu saja. Jadi kita tidak melihat pada angkanya saja, bahwa angka itu akan menggerakkan ekonomi, akan menjadi denyut nadi ekonomi itu ya, ekonomi umat. Dan ini kalau betul-betul dilakukan secara profesional, ini akan sangat luar biasa. Dan hari ini misalnya cuma memang peruntukannya lain ya, tapi mumpung saya lagi ngomongin soal zakat, hari ini ada saya lupa namanya, Badan Wakaf Indonesia apa BWI ya, yang ini sedang menggalakkan agenda gerakan wakaf tunai.
gerakan wakaf tunai. Dan ini pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Agama wajib, bukan wajib ya. Ya sebenarnya apa wakaf itu kan nggak wajib ya. Tapi instruksi apa namanya instruksi kekuasaan itu dia menjadi wajib gitu ya. Instruksi apa namanya stratifikasi kekuasaan menjadi wajib. Nah, saya kemarin juga mengikuti diskusinya begitu dan proyeksi kedepannya luar biasa kalau itu betul-betul dikelola dengan baik. Dan masalahnya hari ini zakat ya apa namanya penyaluran zakat, pemanfaatan zakat itu belum menjadi semacam maksudnya yang profesional ya. Artinya zakat itu tidak disalurkan secara konsumtif itu ya. Misalnya dengan investasi SDM, dengan investasi pembangunan yang kemudian berkelanjutan dan lain sebagainya begitu. Dalam konteks yang pentasarufannya zakat itu yang lebih membangun, lebih memiliki dampak jangka panjang begitu ya. Tidak hanya orang dikasih zakat lalu kemudian dikonsumsi selesai besoknya, nggak hanya itu, tapi sampai pada tadi ya level pentasarufan yang betul-betul baik, lalu kemudian pemanfaatannya itu juga diinvestasikan pada SDM, misalnya menyekolahkan, menguliahkan dan lain sebagainya. Itu saya kira akan menjadi apa ya, sangat mudah sebenarnya. Dan saya kira apa yang diagendakan di dalam SDGs itu sesuai. Kalau kita tanya sesuai enggak, ya pasti sesuai gitu ya. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi semacam kesadaran bersama. Tapi bahwa SDGs ini kan juga problem dalam konteks ini ya. Ngomongin soal pengentasan kemiskinan itu juga kadang-kadang SDGs itu dipahami sebagai tugas negara ansih gitu loh. Tugas negara ansih ya, bahwa itu iya oke, bahwa negara punya kewajiban itu ya. Negara punya kewajiban itu iya. Tapi bahwa satu sisi lain ini juga di luar negara itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Dan Al-Qur'an sendiri kan memerintahkan kita untuk memiliki kepedulian ya dengan lingkungan sosial. Saya kira itu yang pertama. Dan ini kalau sampai 17 ya bisa 5 jam ini, Mas. Saya singkat-singkat saja ya. Nah, yang kedua tanpa kelaparan ya. Tanpa kelaparan. Nah, ada banyak ayat yang membicarakan tentang itu. Misalnya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini soal tanpa kelaparan itu maksudnya termasuk di dalamnya adalah pangan, jaminan pangan yang bergizi baik gitu loh. Bergizi baik. Nah, halalan thayyiba ini saya tidak bisa mengatakan bahwa itu definisinya MBG gitu ya. Tapi MBG diupayakan ke situ mungkin gitu ya. Mungkin. Dan saya kira setiap program itu niatnya bagus ya. Setiap program itu pasti punya niatan yang baik. Tapi kadang-kadang ya itu dilaksanakan kemudian kurang profesional dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi tantangan dan menjadi PR gitu ya. Nah, bicara soal tanpa kelaparan itu juga ngomongin soal ketahanan pangan sebenarnya. Ketahanan pangan. Nah, kadang-kadang kita bicara ketahanan pangan itu dalam wilayah yang makro gitu ya. Ngomongnya negara. Padahal ya saya mengajak mari kita mulai dari diri gitu ya. Mulai dari diri, bagaimana kita mengelola ekonomi di domestik keluarga kita itu dengan baik gitu ya. Dengan terukur. Dengan tata perencanaan yang matang gitu ya. Ya tentu saja karena Anda PNS Pak gitu ya. Nah, itu bisa menghitung itu. Saya kira tidak hanya soal PNS atau bukan PNS. Banyak kok PNS juga yang babak belur ya. Betul. Nah, itu yang babak belur yang uang masuknya itu habis semua tersedot sama rekening bank ya. Itu banyak juga yang begitu. Tapi kita bisa belajar dari kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf itu kan
kaitannya dengan mimpi seorang raja ya, yang kemudian ditafsirkan bagaimana strategi ketahanan pangan itu. Nah, kadang-kadang kita ya bicara itu pada level makro saja, sementara level mikronya terabaikan. Ya, saya sendiri di samping misalnya ngajar, beraktivitas riset dan lain sebagainya, saya masih ngurusin kok soal misalnya ternak ikan ya, gitu ya. Lalu kemudian ini juga yang terbaru ayam gitu. Nah, hal-hal yang sangat sederhana, mulai dari hal yang sangat kecil, kita mulai dari diri ya. Bagaimana kita kemudian siklus atau ekosistem ya, putaran roda ekosistem dalam siklus kehidupan ini juga kadang-kadang memang kita tidak bisa semuanya, tapi ya satu dua itu mesti kita ambil supaya itu menjadi bagian dari ikhtiar kita gitu loh. Ikhtiar kita kita selesaikan dulu di keluarga kita gitu loh. Nah, minimal itu kan dengan kita menyelesaikan problem di keluarga kita, artinya kita turut serta menjadi problem solver dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ya minimal itulah ya yang bisa kita lakukan gitu. Masih ada banyak lagi ya. Yang ketiga itu soal kehidupan sehat dan sejahtera. Saya kira saya nggak perlu menjelaskan ya, karena setiap orang pasti suka sehat gitu ya. Dan apalagi hari ini, tantangan hari ini itu harapan hidup itu juga mengalami krisis ya. Di beberapa tempat mengalami kenaikan, tapi di banyak tempat mengalami penurunan ya. Lalu kemudian pendidikan berkualitas. Nah ini pendidikan berkualitas itu tidak hanya soal gedungnya yang bagus ya, fasilitasnya yang bagus, apalagi hanya sebatas janji program tahfidz ya. Nggak begitu konsepnya. Jadi ya semuanya baik gitu ya, semuanya penting, infrastruktur iya, lalu kemudian SDM iya, metode iya gitu ya, kurikulum iya, dan lain sebagainya. Nah, tapi satu hal juga yang ini mungkin belum banyak ya, pendidikan ini juga harus mengarah pada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi artinya dunia pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi bagi kalangan yang kemudian secara fisik saya membahasakannya bagaimana ya, secara fisik dia tidak mengalami masalah gitu ya. Nah, tidak hanya itu, tapi juga harus inklusi, artinya harus bagaimana menempatkan misalnya orang-orang yang berkebutuhan khusus bisa diterima. Dan ini bukan hanya diterima, tapi juga disiapkan infrastrukturnya, alatnya, apalagi softwarenya, hardwarenya gitu ya secara umum. Tapi kan kadang-kadang kita juga tidak berpikir sampai itu, hanya mengejar target SDGs pendidikan berkualitas, lalu kemudian menerima tanpa mempersiapkan sedemikian rupa. Ya, kita harus introspeksi juga dalam konteks diri kita di kampus ini ya. Tapi kampus ini cukup baik sebenarnya ketika niatannya sudah dimulai gitu ya. Data soal mahasiswa yang berkebutuhan khusus itu sudah dimulai oleh PSGA, lalu kemudian fasilitas-fasilitas penunjang juga 1-2 sudah mulai ditata ya sedemikian rupa, dan kita butuh waktu, apalagi kampus kita juga sedang dalam masa transisi gitu ya dari IAIN ke UIN. Nah itu ya. Dan ini secara merata gitu ya, dan ya termasuk dalamnya pesantren misalnya, pendidikan inklusi itu berbeda dengan SLB mas, gitu ya. Jangan dikira bahwa SLB itu ya inklusi, enggak, beda. Pendidikan inklusi ya maksudnya dia bisa all in gitu ya, bisa all in ya. Ya tidak hanya soal
fisik ya, tapi juga soal keyakinan. UIN hari ini ya harus siap menerima mahasiswa non muslim misalnya, dosen non muslim. Sampai hari ini kan kita belum ya. Kalaupun misalnya banyak pendeta yang ngisi seminar misalnya, atau pimpinan Hindu, pimpinan Buddha masuk kampus itu biasa. Tapi bagaimana kemudian menerima mahasiswa, menerima dosen dan lain sebagainya, itu yang saya kira ke depan juga. Tapi seiring dengan waktu, fakultas ini kan selalu berkembang ya. Jurusan ini berkembang dari yang mulanya YIN itu kan hanya core studies-nya ada pada Islamic Studies ya, studi keagamaan. Nah, semakin ke sini kan semakin berkembang ke jurusan-jurusan yang bukan bagian dari, sebenarnya bukan nggak bisa dikatakan begitu juga ya. Artinya UIN itu sudah berkembang sedemikian rupa ya. Ada jurusan-jurusan kalau boleh dikatakan jurusan umum lah ya, yang masuk begitu. Dan istilah jurusan umum juga saya kira nggak sepakat ya, tapi bahasa itu lebih mudah diucapkan. Nah, selain itu juga ada misalnya kesetaraan gender. Ini juga saya kira sudah banyak dilakukan ya. Termasuk kampus kita itu juga rajin sekali mengkampanyekan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Itu ya. Kemarin juga baru saja dilakukan kongres KUPI kan di sini. Saya nggak perlu menjelaskan ayatnya di mana gitu ya. Saya kira Al-Quran sudah bicara soal itu. Tapi ada hal yang menarik dalam Al-Quran itu. Ada beberapa kritik gitu ya, bahwa jangan-jangan Al-Quran sebenarnya, Al-Quran itu kan ngasihnya setengah ya. Ngasihnya setengah waris gitu ya. Ini soal waris. Ngasihnya setengah untuk perempuan, laki-laki itu 2 kali lipat. Gitu ya, 2 kali lipat dari setengah yang full gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ya karena Qur'annya begitu ya dia tidak adil dong gitu. Tidak adil dong gitu. Nah, kalau kita baca sebenarnya polarisasi Al-Qur'an, mengapa sih ngasihnya setengah gitu ya? Mengapa sih ngasihnya setengah dan kenapa tidak full? Ini ada penjelasan di dalam yang ditulis oleh Al-Jabiri ya. Jadi mengapa masyarakat waktu itu, Nabi waktu itu disyariatkan cuma setengah itu ngasih perempuan. Nah, ini kan sebelum dikasih setengah itu sama sekali nggak dapat gitu ya. Iya, betul. Lalu dikasih setengah itu sebagai peningkatan gitu. Sebagai peningkatan. Tapi kan ada kritik juga lah, kenapa nggak disetarakan saja waktu itu gitu ya. Kenapa nggak disamain saja waktu itu gitu. Nah, konsepnya adalah konteks waktu itu, kata Al-Jabiri tapi ini bahwa masyarakat Arab itu kan bersuku-suku ya. Hidupnya itu berbasis kabilah. Suku-suku A, suku B, dan satu suku dengan suku yang lain saling berperang satu sama lain. Nah, dan mereka kalau nggak memerangi ya diperangi gitu. Nah, untuk menjamin perdamaian biasanya banyak hal dilakukan, termasuk di antaranya adalah menikahkan anak atau anggota suku gitu ya, antar anggota suku. Nah, misalnya saya di suku A, Mas Cakra di suku B gitu ya. Lalu Mas Cakra punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Kalau Mas Cakra ngasihnya full ke anak perempuan, ketika menikah, anak perempuan kan di suku Mas Cakra ini harus dibawa ke suku saya. Nah, itu akhirnya menambah modal menambah modal ekonomi di suku saya. Dan itu punya potensi saya bisa menyerang Mas Cakra gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Makanya dikasihnya setengah supaya
tidak kemudian memunculkan potensi untuk melakukan serangan balik. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi itu kan kalau kita misalnya baca Syahrur misalnya, ternyata setengah dan full itu tidak mutlak gitu ya. Tidak, atau dalam bahasa ulumul Qur'annya tidak qat'i lah. Iya. Nah, tidak qat'i itu. Nah, itu kemudian Syahrur mencoba sedemikian rupa gitu ya di dalam Alkitab wal Qur'annya itu mencoba sedemikian rupa sesuai dengan kondisinya gitu ya. Dan bisa saja perempuan itu lebih banyak dapatnya daripada laki-laki. Tapi lagi-lagi wacana ini juga tidak mudah untuk diterima di masyarakat. Untuk diterima di masyarakat. Ini perlu proses panjang gitu ya. Mas Cakra kalau baca David S. Power ya, risetnya David S. Power tentang hukum waris, dia itu punya tesis menarik ya. Ya ini nggak ada hubungannya sama SDGs tapi sudah kadung ngomong ya, saya cerita aja lah ya. Bahwa penelitiannya David S. Power itu mengatakan bahwa ternyata hukum waris umat Islam dan yang dipraktikkan umat Islam itu jarang yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran gitu. Jadi apa yang tertulis di Al-Quran itu nyatanya tidak menjadi panduan mutlak Betul. bagi masyarakat pemeluknya gitu ya. Ini David S. Power ya yang nulis. Bahkan di kitab fikih gitu ya. Jadi kalau masyarakat sama Quran itu kan kalau kita di dalam tradisi NU itu kan jauh ya. Karena Quran dengan masyarakat itu ada kitab kuning gitu loh. Iya. Ada kitab kuning. Nah, memang ada masyarakat yang antara Al-Quran dengan masyarakat itu ada semacam kelompok masyarakat yang memangkas hubungan itu. Tapi kalau misalnya di tradisi NU itu kan ada kitab kuning yang menjembatani ya. Bahkan di kitab kuningnya sendiri kata David S. Power ya. Itu kesetaraan gender. Nah, ini yang menarik ya, air bersih dan sanitasi layak gitu ya. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Indonesia itu sampai hari ini sebenarnya belum bersih-bersih amat ya. Ngomong sanitasi itu masih banyak warga Indonesia itu yang belum punya toilet secara mandiri gitu ya, terutama kalau di kampung iya gitu ya, masih banyak gitu ya. Di kota-kota bahkan Nuwun Sewu misalnya, ya saya harus mengatakan dengan istilah kelompok miskin kota misalnya, itu banyak yang misalnya toiletnya masih bersama gitu. Ya itu juga menjadi bagian dari upaya bersih, tapi kan ya tetap saja bahwa kesadaran untuk punya toilet dan lain sebagainya, dan ini menjadi semacam agenda yang penting ya, Nah, di samping itu juga kadang kita melihat konsep-konsep pembangunan rumah ibadah itu juga tidak diatur sedemikian rupa. Kita kadang gini ya, fikih kita itu kan, kita kalau ngomongin air bersih dan sanitasi layak, sebenarnya kalau dalam Islam itu kan diperintahkan sejak awal ya. Di kitab fikih itu pasti dimulai dari toharo ya. Tapi seringkali kita itu hanya ngafalin nama airnya ya. Airnya apa gitu ya. Habis itu kemudian cara bersucinya, tapi tidak mikir pada bagaimana kemudian peribadatan itu memiliki korelasi dengan persoalan pengelolaan air misalnya. Wudhu misalnya. Wudhu itu kan selalu diasumsikan mengalir 3 kali lagi. Itu ya. Dan itu kalau kita buka keran misalnya, kalau kita lakukan semua rukun dan sunnah wudhu, itu kira-kira berapa liter 1 kali wudhu? Dan itu satu orang 5 kali kan minimal wudhu itu. Kalaupun misalnya bisa di rukhsah ya, bukan rukhsah ya,
bisa dipadatin ya 4 lah, maghrib isanya 1 kali wudhu misalnya gitu. Nah, maksud saya begini, oke lah, bagi sebagian orang mungkin itu kan keyakinan saya dan hak saya, oke gitu ya. Tapi maksud saya bahwa dan air itu kebanyakan juga dibuang percuma. Nah, dibuang. Jadi pembangunan masjidnya pun, rumah ibadahnya pun tidak kemudian bagaimana pemanfaatan air wudhu itu kan bukan air kotor ya. Iya. Tidak sebagaimana air dari kamar mandi. Rata-rata saya lihat saluran air wudhu, tempat air wudhu itu berbeda dengan kamar mandi gitu ya. Ini masjid ya, masjid musola gitu. Kalau musola mungkin masih menyatu ya tempatnya. Tapi kalau masjid hampir rata-rata sudah bisa. Nah ini kan sebenarnya bisa ditindaklanjuti distribusinya air dari WC misalnya, dari toilet itu ya kalau sapi tank misalnya itu oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya air wudhu itu bisa untuk apa namanya di penampungan khusus, lalu kemudian untuk nyiram tanaman gitu ya. Nah, kalau kita baca di riwayat-riwayat itu kan ada yang mengatakan bahwa setiap tetes air wudhu itu ada malaikat gitu ya. Jadi saya kira kalau ditampung itu kan ada banyak malaikat dan bisa nyampe ke tanaman-tanaman itu gitu loh, mendoakan supaya subur dan lain sebagainya. Ya enggak, tapi enggak begitu juga logikanya kan. Nah, itu soal air bersih, sanitasi dan lain sebagainya ya. Dan kita nggak perlu sampai ke Quran sebenarnya. Dalam praktek keseharian kita itu juga menjadi tanda tanya ya. Dan misalnya definisi mengalir saja itu kan yang kita anut di dalam satu madzhab tertentu. Madzhab yang lain juga ternyata nggak perlu sampai mengalir juga ada. Nah kenapa? Dan ya minimal beginilah. Minimal saat musim hujan kita itu menggunakan, oke lah kalau masih menggunakan 3 kali harus mengalir gitu ya. Tapi kalau musim apa lagi kemarau itu kan bisa shifting madhab gitu ya, perpindahan madhab. Dan itu kan boleh gitu ya, bukan sebuah keharusan mengikuti satu tertentu gitu ya. Dan masih banyak lagi ada energi bersih, terjangkau dan lain sebagainya. Saya kira nggak perlu saya sebutkan satu persatu, dan mungkin yang relevan dengan kita soal perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh ya. Perdamaian ini penting bagi kita ya, yang hidup dalam konteks negara yang penuh dengan pluralitas, kesukuan, keagamaan. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, kita masa depan kita, stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu menjadi ancaman yang serius ya. Nah ini kalau ini nggak bisa ditawar, dan memang tapi perdamaian itu ya nggak bisa hidup kalau nggak ada keadilan itu loh. Kita harus akui bahwa teman-teman kita yang kadang-kadang memiliki cara pandang berbeda dengan kita, ini soal ini ya, saya punya banyak kawan misalnya mantan ex napiter gitu ya, ya mantan itu ex napi narapidana teroris ya, hampir semuanya yang saya kenal, mereka melakukan itu, mereka terlibat dengan pidana itu diawali oleh merasa tidak adil ya, merasa mendapatkan ketidakadilan, entah itu dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ya macam-macam bentuknya, tapi secara umum dipantik oleh itu. Jadi keadilan, perdamaian itu nggak mungkin terwujud kalau rasa keadilan itu tercederai. Itu ya. Kemarin kan chaos ya, hampir kita chaos itu Indonesia itu, karena ya gimana kita merasa adil, merasa mendapatkan keadilan ya, ketika ekonomi lagi
begini banget gitu ya. Merasa gitu. Pada saat yang bersamaan kita dipertontonkan oleh polarisasi gaya hidup yang sebenarnya tidak perlu juga dipertontonkan gitu ya. Nah, itu yang ya akhirnya kemudian itu menambah kemarahan masyarakat dan hampir saja kita tidak bisa keluar dari krisis itu gitu ya. Tapi alhamdulillah semua bisa dikendalikan, semua bisa terkondisikan dengan baik gitu ya. Nah, itu saya kira sampai pada nomor 17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Saya kira hampir di semua ya, bukan hampir semuanya, semuanya relevan dengan Quran, Quran, hadis, kitab kuning dan lain sebagainya ya, beserta turunannya. Hampir semuanya ada, dan ini memang menjadi semacam agenda bersama ya, yang mau tidak mau hampir semua umat manusia juga menginginkan itu. Saya kira itu, Mas. Oke. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan dari segi nilai-nilai dan aspek-aspek itu ya masih relevan ya dengan Al-Quran. Tapi ya, menurut Bapak itu ada nggak sih satu titik itu ada, maksudnya ada gap tertentu gitu di antara SDGs sendiri gitu untuk ke Al-Qurannya, maksudnya ada gapsnya nggak tuh? Oke, saya kira kalau gaps dalam pengertian konsep dasar tidak ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks implementasi, tantangan, artinya SDGs itu bukan konsep suci. Ya, SDGs itu bukan yang paling benar. Tapi konsep itu ya hari ini tampaknya terbaik gitu ya. Iya. Hari ini tampaknya terbaik. Bisa saja nanti berubah gitu. Dan banyak juga kritik yang muncul terkait dengan itu ya. Misalnya soal rasisme. Rasisme itu sempat diusulkan menjadi poin ke-18. SDGs yang ke-18, tapi kemudian tidak berhasil dan dianggap cukup di nomor berapa tadi ya? Keadilan, kesetaraan itu ya. Dan itu juga menjadi kritik ya, padahal isu tentang rasisme itu kan masih cukup kuat di kalangan kita ya. Nah, itu. Lalu kemudian hubungan kekuasaan kolonial ya. SDGs ini dituding tidak steril ya. Tidak steril dalam konteks meruntuhkan warisan kolonialisme gitu loh. Jadi tetap saja bahwa ada semacam hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang gitu ya. Makanya masih banyak masyarakat yang menganggap ya ini SDGs ya tetap saja dominasi pengetahuan barat gitu ya. Bahwa posisinya tetap tidak setara gitu, tidak disetarakan. Meskipun diupayakan di situ prinsipnya SDGs itu kan tidak ada yang no one behind ya, tidak meninggalkan seorang pun, artinya semuanya itu dianggap setara dan masuk di dalam agenda itu gitu ya. Nah, selain itu misalnya soal kerangka yang tidak cukup mendalam juga terkait dengan kesetaraan gender ya. Apa yang menjadi fokus SDGs itu tampaknya dianggap masih kurang jelas ya, kurang jelas pada level apa gitu ya. Atau bahasa lainnya begini, SDGs itu dianggap tidak kemudian menembak persoalan yang paling mendasar dari persoalan patriarki itu sendiri, gitu loh. Itu juga menjadi catatan gitu ya, menjadi catatan. Nah, selain itu juga SDGs tidak dianggap tidak mampu ya menantang struktur kekuasaan. Ini juga ya karena mungkin budaya patriarki yang cukup masih kental ya, masih kuat. Nah,
eh catatan-catatan lain misalnya soal ini sih, bahwa ini kan luas banget, 17 agenda, dan itu dianggap terlalu ambisius ya. Apalagi targetnya kan cuma, kalau dihitung dari 2015 sampai 30 itu kan cuma 15 tahun dan diterpa Covid lagi gitu kan. Sebab investasi untuk SDGs itu cukup luar biasa ya. Apa namanya, pendanaan yang dibutuhkan untuk sampai pada itu luar biasa, dan bahkan kadang dianggap ada sesuatu yang belum clear di lapangan itu. Misalnya satu sisi misalnya ngomongin soal energi terbarukan, tapi satu sisi lain misalnya apa namanya ya, apa, penambangan yang ugal-ugalan apa demi energi terbarukan itu loh kan. Itu kan apa, kontraproduktif ya, kontraproduktif. Satu sisi pengen sesuatu yang baru, yang lebih bersih itu ya, energi yang lebih bersih, tapi pada saat yang bersamaan merusak lingkungan. Nah, hal-hal yang, jadi ada banyak kritik juga. Jadi jangan dikira bahwa SDGs itu sebagai sesuatu yang tidak anti kritik, apa, tidak mendapatkan kritik. Ada banyak juga yang apa, melakukan kritik terhadap itu, terhadap SDGs. Tapi secara prinsip bahwa ini menjadi agenda utama pandangan masyarakat, world view hari ini, pandangan dunia hari ini gitu ya. Dan tampaknya Indonesia sepakat dengan itu gitu ya. Bahkan kita di UIN Siber ya, menjadi salah satu program prioritas rektor UIN Siber ya. Itu juga maksudnya artinya saya sendiri secara tidak langsung menjadi bagian gitu ya, bagian dari person yang terlibat untuk mewujudkan 17 tujuan itu, 17 agenda itu gitu ya. Nah, ya secara perlahan-lahan mari kita tata gitu ya kehidupan kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Saya kira itu, Mas Cakra. Oke. Cukup menarik ya Pak tentang SDGs itu ya. Ya, kalau saya kira bisa lebih detail lagi, cuma mungkin waktu ya. Misalnya persoalan-persoalan kelemahannya, bagaimana implementasi apa namanya di level grassroots misalnya, karena sampai hari ini SDGs juga tampaknya hanya ada dipahami perangkat negara ya, kelompok elit. Mungkin dalam konteks Indonesia ya, dalam konteks Indonesia. Ya saya nggak tahu apakah kemudian belum pernah survei juga, misalnya para petani misalnya pernah apa namanya mendengar ini enggak gitu loh. Jangan-jangan enggak. Gitu loh. Satu sisi kita ngomongin ketahanan pangan, pengen swasembada, tapi satu sisi lain kita mupuk tanaman dengan brutal misalnya. Kan yo problem itu. Apa kontraproduktif ya. Jadi ya satu sama lain itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Itu harus saling menyapa satu sama lain supaya masing-masing itu terhubung dan menuju pada arah yang sama. Saya kira itu, Mas ya. Mungkin itu ya Pak ya, tentang seputar SDGs dan Al-Quran tuh ya. Ya. Ya, mungkin apakah dicukupkan saja Pak? Sudah melihat dari Cukup lah. cukup ya Pak. Bahasanya sudah ya ya minimal tergambar gitu ya Pak. Ya, dan IAT ada pada jalur itu. Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ada pada jalur itu. Mari kita bersama-sama gitu ya untuk bisa mencapai pada apa namanya tujuan kehidupan bersama itu, supaya kita terus bisa menjaga bumi ini sampai anak cucu kita itu loh. Gitu, Mas Cakra. Ya, alhamdulillah ya Pak. Mungkin cukup sekian ya atas pembahasan dari tema kali ini ya.
tentang Al-Quran dan SDGs, Sustainable Development Goals ya. Ya mungkin cukup sekian lah dari podcast episode ketiga kali ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Way back. Waktu Iktaf Birmingham.